Makna katekesenya apa? Abu dari mana diperoleh? Abu itu berasal dari pembakaran daun-daun palma kering yang dibawa umat dari rumah-rumah. Jelas sumbernya. Daun palem yang kering dibawa dari tadi malam, yang walaupun hujan cukup banyak orang, dan pembakaran itu di sini simbolik karena di luar hujan dibakar di sini, ya. Daun-daun palma kering itu, nah ini unsur katekesenya, berasal dari daun-daun palma hijau dan segar yang diberkati pada hari Minggu Palem tahun sebelumnya. Yang malam ini sudah jadi abu itu di situ, ya. Itu asal dari abu palem itu. Daun palma kering itu adalah tadi malam dalam khotbah pastor sudah sampaikan, saksi bisu. Dia mendengar semua yang kita ucapkan di rumah, dia melihat semua yang kita lakukan di rumah sepanjang 1 tahun yang telah berlalu. Bayangkan, saya kalau berkunjung ke rumah-rumah juga sering saya perhatikan, ada daun palem ke tidak? Ada. Mereka tancap di gambar orang kudus, tancap di salib, ada yang pasang silang begini di pintu, jenang pintu, dan di mana-mana mereka taruh. Ini suatu kebiasaan yang sangat bagus. Ingat, daun palem merekam semua yang kita bicara, semua yang kita lihat, kita dengar, yang kita omong. Kemarin tadi malam Selasa, saksi bisu itu dibakar. Ini dibakar, daun palem kering itu dibakar bersama segala salah dan dosa yang telah dilihat dan didengar saksi itu. Dan hari ini, malam ini, abu hasil pembakaran itulah yang mau ditaburkan di kepala kita sebagai tanda sesal dan tobat. Jelas. Sering orang bertanya, apakah orang Katolik berpuasa juga? Karena ingat, orang Protestan, gereja tertentu benar-benar berpuasa, memang tidak makan, tidak minum, dan mereka itu secara periodik, ada mingguan, ada bulanan. Dari sudut itu saya menghargai luar biasa gereja-gereja itu. Kalau tidak salah beberapa gereja Pentakosta sangat keras mempraktekkan puasa itu. Nah, mereka mendengar orang Katolik berpuasa, lalu muncullah pertanyaan ini, orang Katolik berpuasa juga kah? Nanti kau jawab, dia punya jawabannya ini. Kau ranting saja berpuasa, apalagi kami ini batang. Gereja Katolik itu induk. Dia punya cabang, ranting kecil-kecil, itu kemorang-kemorang itu. Jadi kemorang sampai bisa berpuasa, apalagi kami yang sumber ini. Tapi itulah pertanyaan dari orang yang tidak paham. Jadi maklum saja. Kenapa tidak kelihatan? Nah, ini yang menjadi penyebab orang Katolik berpuasa tapi tidak terasa, tidak kelihatan. Kenapa puasa orang Katolik itu tampak begitu ringan? Betul. Yang orang-orang seumur dengan saya, sebelum Konsili Vatikan, kami masih mengalami bagaimana puasa itu begitu ketat, kita tidak makan. Masih kecil, ya, itu sebelum pembaharuan Konsili. Itu orang-orang tua mempraktekkan itu puasa yang keras itu, yang saat ini dilakukan oleh beberapa gereja Protestan. Kenapa tidak seperti praktek puasa gereja Katolik zaman dulu yang ketat? Atau kenapa tidak seperti puasanya orang-orang Islam? Lihat toh, orang Islam berpuasa, saya tidak tahu, mungkin mereka makan diam-diam, tidak tahu. Tapi yang pasti adalah
mereka selama siang hari betul tidak makan, tidak minum. Bahkan katanya telan air liur pun tidak boleh. Masa. Tapi ya kita percaya saja ya bahwa itu orang punya praktek dan keyakinan. Tidak usah dibantah. Dan orang bertanya kenapa orang Katolik berpuasa tidak seperti puasanya orang Islam. Nah, ini jawabannya. Mohon dengar, tangkap, simak supaya kamu menjawab orang kalau bertanya. Kenapa? Puasa itu pertama-tama bukan tujuan. Puasa itu hanya sarana. Sarana untuk mencapai tujuan. Dan tujuannya apa? Semakin menjadi pengikut Yesus yang baik. Itu tujuannya. Maka tidak makan itu bukan tujuan. Tidak minum itu bukan tujuan. Gandakan derma itu bukan tujuan. Gandakan aktivitas doa itu bukan tujuan. Semua itu hanya sarana saja. Ya, sarana saja. Maka bagi seorang pengikut Yesus yang baik, prinsip yang diperjuangkan selama masa puasa adalah, dan ini pastor selalu omong ulang-ulang setiap tahun. Saya menggunakan istilah bahasa Italia, fare il bene dan evitare il male. Fare il bene artinya melakukan semua hal yang baik dan menghindari semua yang jahat. Evitare il male. Saya senang pakai kedua kalimat ini karena kedengarannya mantap, ya. Lakukan hal-hal yang baik, hindari hal-hal yang jahat. Nah, makanya prinsip gereja Katolik, kalau berpuasa tidak perlu publikasi untuk diketahui orang lain. Tidak boleh, verboden. Bagi mereka yang datang dari Jawa, Makassar, Sumatera, daerah-daerah yang mayoritas Islam, saat bulan puasa kamu akan masuk dalam suasana ini. Masuk dalam suasana ini apa? Tidak, dan gereja Katolik mau mengcounter itu dengan apa? Puasa kita tidak boleh diumumkan kepada publik. Misalnya, maaf, kami lagi puasa. Tidak boleh. Tidak boleh. Atau tidak perlu show. Ada tulisan, hargailah mereka yang berpuasa. Besar-besar di kantor, di jalan, di mana-mana. Supaya orang kalau merokok dan lihat pamflet, oh hargai berpuasa, langsung mereka matikan. Katolik tidak perlu. Tidak perlu. Jangan paksa orang lain untuk hormati puasamu. Misalnya, restoran ditutup karena bulan puasa. Ini orang mau makan ini. Tetapi karena bulan puasa, maka restoran tutup. Di gereja Katolik, di daerah-daerah Katolik, pemaksaan macam itu tidak boleh ada. Biarkan saja orang makan minum. Dan ini ujian. Kita duduk sama-sama, yang lain angkat rokok dan dia isap, saya yang berpuasa, aduh saya juga mau tetapi puasa jadi. Ini ujian. Saat rumah makan buka, kita lewat puasa. Aduh saya juga mau makan, tetapi karena puasa, ini ujian. Jadi sebetulnya larangan-larangan gereja Katolik bilang tidak perlu ada, supaya umat Katolik diuji apakah bertahan atau tidak. Yesus bersabda tadi di Injil, apabila kamu berpuasa jangan muram mukamu seperti orang munafik. Mereka merubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Apabila engkau berpuasa, kata Yesus, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu supaya jangan dilihat orang, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Senyum, tertawa,
riang gembira. Walaupun engkau sedang puasa, hanya Bapamu yang tahu bahwa engkau sedang berpuasa. Ini prinsip gereja Katolik. Apa saja hal yang kita buat selama puasa di tempat tersembunyi itu? Memeriksa diri atau introspeksi. Berapa banyak salah dan dosaku? Salah dan dosa itu berat atau ringan? Apa yang harus saya lakukan dengan dosa itu? Renungkanlah pertanyaan-pertanyaan ini di saat Yesus bilang kau mau di kamar, lalu kau renung. Kau renung barang ini. Misalnya saya menyebut malas berdoa, malas ke gereja antara lain. Atau bermusuhan, sulit mengampuni orang. Atau mulut kebun binatang, suka maki. Mulut kebun binatang kamu dengar. Mulut gatal, omong orang, gosip, gosok sampai sip. Di mana-mana. Curi, ada curi kecil-kecilan, tapi juga ada curi besar-besaran. Curi berjemaah dan seterusnya. Ini bahan refleksi kita mengisi kalimat Yesus, masuklah di dalam kamarmu, berdoa dan merenunglah. Kita merenung pokok-pokok ini, ya. Introspeksi juga, berapa banyak hal-hal baik yang saya lakukan, aktivitas rohani apa, doa pribadi siang dan malam apakah sudah saya lakukan bersama istriku, suamiku, anak-anakku. Misa harian, misa hari Minggu, ini berkaitan dengan misa harian ini. Ada beberapa ibu yang ngomong, aduh Pater, kami sebetulnya mau misa harian, tetapi hampir pagi itu biasa orang mabok. Jadi kami dihadang, jadi tidak jalan. Tapi saya perhatikan waktu libur, misa itu diundur sampai jam 6. Orang-orang itu juga tidak datang, padahal orang mabuk sudah tidak ada di jalan. Jadi aduh, ini alasan betul terada ini. Aktivitas rohani. Doa bersama, doa keluarga, doa di Kombas, dan seterusnya. Aktivitas jasmani. Karya amal kasih, beda rumah, ini luar biasa. Pernah kita paroki melakukan ini beberapa kali. Hebat. Banyak paroki lain angkat jempol untuk kita punya kegiatan APP ini ya. Beda rumah. Kunjungan ke rumah sakit, ke panti asuhan, beri derma, beri sumbangan, gandakan kolekte di gereja. Jadi kalau hari Minggu biasa itu, kebiasaan cari-cari dulu. Setelah cari-cari lihat, oh ya, ini ada 2.000, ada 5.000, ada 50.000, ada 100.000. Yang lain semua dikasih masuk, baru dia kasih masuk yang 2.000. Nah, gandakan kolekte dalam masa Prapaskah ini, memang dari rumah kau sudah niatkan. Saya siapkan yang daun merah ini sudah. Lalu sampai di sana, kantong kolekte lewat, plum. Memang saya bermaksud untuk itu. Ya. Saya harap minggu besok kantong kolektif itu warna sudah merah-merah semua. Aksi puasa. Renungkanlah. Ini hanya pastor bilang saja. Kamu tidak usah ikut. Terus kita lanjut. Bandingkanlah. Mana yang lebih banyak? Kalau yang lebih banyak itu salah dan dosa, maka kesimpulan stop. Stop. Inilah saatnya untuk bertobat. Tapi kalau yang lebih banyak itu kebaikan, maka kesimpulannya teruslah berbuat baik. Fare il bene, gandakanlah, perbanyakkanlah, ya, sebanyak mungkin perbuatan yang baik itu. Inilah saatnya untuk berbuat baik itu. Bagi yang berdosa, katakanlah, Tuhan, anakmu ini sebetulnya tidak layak di hadapanmu. Tetapi karena engkau Bapakku yang baik,
anakmu berani datang. Bahkan datang dengan senyum Bapa. Senyum anak untuk bapaknya. Diiringi seutas kata, Bapa, ampunilah anakmu. Terima kasih Bapa.